Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa. Kali ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 2, subtema 2 dengan muatan PPKN. Kita akan belajar KD 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Bab yang akan kita pelajari adalah hak, kewajiban, tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, hak. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya dibatasi oleh hak orang lain. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. 2. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Berpendapat dan berorganisasi. 7. Mengembangkan kebudayaan daerah. Dan lain-lain. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Membantu tetangga yang terkena musibah. 6. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan masih banyak lagi kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan seseorang untuk memikul risiko atau keputusan dan segala yang berkaitan dengan kehidupannya. Cara-cara yang dapat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI. 2. Mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 3. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang pertama adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI. Landasan hukum tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai berikut, antara lain 1. Menangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 2. Menindak terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 3. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri memiliki fungsi 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Penegakan hukum. 3. Perlindungan kepada masyarakat.
4. Pengayoman kepada masyarakat. Dan 5. Pelayanan kepada masyarakat. 2. Mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia yang beradab, ramah tamah, memiliki keanekaragaman, serta memiliki kebudayaan dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Beberapa alasan lainnya yang dapat menimbulkan rasa bangga adalah 1. Tanah air Indonesia indah dan subur. 2. Memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3. Memiliki bendera kebangsaan Sangsaka Merah Putih. 4. Memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya. 5. Memiliki lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang keenam, memiliki dasar negara Pancasila yang mengandung 5 sila. 3. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pahlawan kita berasal dari berbagai daerah, berbagai suku dan agama, dan berhasil meleburkan perbedaan demi meraih kemerdekaan. Mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikut cara mengamalkan nilai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersikap menghargai dan bertoleransi dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. 3. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. 4. Mengabdikan ilmu yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 5. Menjalin persahabatan dan menjauhi permusuhan. Contoh tabel hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota keluarga. Kalian bisa lihat di halaman 83 dan mengisinya di situ ya anak-anak. Nah, di sini ada kolom anggota keluarga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, di sini ada anggota keluarga ayah, kemudian kedua ibu, dan ketiga anak. Kita lihat dulu ayah. Ayah memiliki hak dihormati, dihargai, dan mendapatkan kasih sayang dari istri dan anak-anaknya. Kemudian kewajibannya memberi nafkah untuk keluarga dan menjadi teladan dan lain-lain. Dan tanggung jawab ayah adalah menjaga, melindungi, dan menjamin kesejahteraan keluarga. Sekarang ibu. Ibu memiliki hak untuk dihormati, dihargai, mendapat kasih sayang, dan perlindungan, dan lain-lain. Kemudian kewajiban ibu mematuhi suami, menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan lain-lain. Tanggung jawab ibu mendidik dan merawat anak-anaknya, mengurus rumah, dan lain-lain. Kemudian anak. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak, kebebasan belajar, bermain, dan lain-lain. Kemudian anak berkewajiban menghormati dan mematuhi orang tua, serta memberi contoh kepada adiknya, yaitu memberi contoh yang baik jika dia seorang kakak. Tapi kalau dia seorang adik, maka dia berkewajiban untuk menghargai dan menghormati kakaknya. Kemudian tanggung jawab seorang anak adalah belajar dengan rajin, menjaga adiknya, membantu ibu, dan lain-lain. Selanjutnya, tugas buat kalian. Yang pertama, sebagai seorang pelajar, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, ceritakan pengalamanmu ya, pengalamanmu sendiri ketika kalian berada di sekolah atau berada di rumah atau berada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, tugas ini ditulis di buku tulis dan dikumpulkan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 bersamaan dengan pengambilan dan pengumpulan tugas. Itu saja untuk pertemuan kali ini anak-anak. Semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, semangat untuk selalu berdoa, membantu ibu di rumah, beribadah,
Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.